Sekarang mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, Welcome to America. Di sini kita akan melihat bagaimana bahasa Inggris modern atau modern English kemudian berkembang menjadi dua kelompok besar aliran bahasa Inggris, yaitu American English atau bahasa Inggris gaya Amerika dan British English gaya bahasa Inggris murni. Kita mulai dari ditemukannya benua Amerika. Ada yang mengatakan oleh Christopher Columbus, ada yang Amerigo Vespucci dan sebagainya. Kita tidak konsen pada hal itu. Intinya adalah setelah ditemukannya benua Amerika, bangsa Inggris kemudian mulai menempati benua baru itu. Mereka berpindah satu persatu ke sana, ke Amerika. Dari situ kemudian semakin banyak mereka membuat koloni yang berisi 200 orang satu koloni. Dari satu koloni berkembang menjadi 2, 3 dan sebagainya. Akhirnya benua baru Amerika itu dianggap sebagai benua tempat mengadu nasib bagi bangsa-bangsa lain. Mulailah bangsa Spanish atau Spanyol pindah ke sana, hijrah. Mereka mendiami daerah yang sekarang dinamakan Texas. Itulah sebabnya Texas sampai saat ini bisa dikatakan penduduk aslinya adalah bangsa Spanyol. Mereka di luar mungkin berbahasa Inggris, tetapi dalam rumah mereka bicara dengan bahasa Spanyol. Disitulah yang namanya cowboy dan sebagainya. Bangsa lain yaitu bangsa Prancis juga mencoba mengadu nasib ke Amerika. Mereka menetap di Kanada. Itulah sebabnya nenek moyang penduduk Kanada tentunya dari Prancis. Bahkan ada yang mengatakan restoran di sana masih diucapkan dengan restaurant bagi sebagian orang, masih terpengaruh dengan gaya bahasa Prancis. Begitu pula bangsa Belanda, Dutch, mereka menetap di Manhattan. Mereka membuat sebuah koloni besar yang dinamakan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York City. Bangsa-bangsa lain diantaranya Italia, bangsa Jepang, Cina dan sebagainya juga ke sana. Itulah sebabnya ada satu daerah yang dinamakan Little Italy, Little Tokyo, bukan Little China, bukan, tapi Chinatown, kemudian Harlem, Bronx dan sebagainya. Masuknya bangsa-bangsa dari berbagai negara ke Amerika akhirnya melahirkan sebuah bahasa Inggris dengan rasa baru yang disebut American English, yang tentunya berbeda dengan British English, bahasa Inggris murni tempat asalnya. Oke? Jadi kalau Anda ditanya ada berapa aliran bahasa Inggris yang besar, jawabannya adalah 2, yaitu American English dan British English. Apakah hanya itu? Tidak. Ada Australian English, Irish English dan sebagainya. Tapi kita tidak memasalahkan hal itu. Kembali kepada tujuan utama kita adalah mampu menggunakan 4 skill berbahasa, listening, speaking, reading, and writing dengan lancar. Kita masuk kepada rumawi berikutnya, perbedaan antara bahasa Inggris American English dan British English. Perbedaannya sebetulnya sangat banyak, namun tidak perlu dirisaukan karena kita orang Indonesia sendiri malah memahami dua-duanya. Kita masuk bagian pertama, contohnya pronunciation atau pengucapan. Oke, di sini Anda lihat ada beberapa kata. Saya akan mengucapkan, Anda amati baik-baik. Teacher, for, father, brother, car. Teacher, orang Amerika mengucapkannya teacher. Tetapi orang Inggris teacher, R-nya tidak ada. Jadi kata-kata ini kalau diucapkan oleh lidah Inggris menjadi teacher, for, father, brother, car. Amati R-nya tidak ada. Anda kalau penggemar lagu The Beatles, Anda bisa menyimak salah satu baitnya. Baby, you can drive my car. Mereka tidak bilang my car, karena mereka orang Inggris. Mereka mengucapkannya my car. Oke? Kemudian berikutnya, di sini Anda melihat ada beberapa kata. Saya akan mengucapkannya dengan gaya Amerika atau American English. Ask, class, glass, mask, last, answer. Orang Inggris mengucapkannya ask, class, glass, mask, last, answer. Anda bisa rasakan bedanya di situ. Berikutnya, saya akan membaca dengan gaya American English. Believe, beyond, before, between. Orang Amerika menyebut dengan believe.
Tapi orang Inggris be. Believe, beyond, before, between. Yang mana yang benar? Tentunya dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah mereka yang belajar bahasa Inggris fokus kepada grammar. Karena grammar bukanlah tujuan daripada orang mempelajari bahasa. Apakah ada perbedaan pengucapan lain? Ada banyak, tapi itu tidak usah dirisaukan. Nanti akhirnya kita akan menguasai itu tanpa kita sadari. Oke. Sekarang kita masuk perbedaan berikutnya, yaitu dalam ejaan. Di sini Anda bisa melihat kata color, tulisannya color, itulah orang Amerika. Sedangkan orang Inggris menulis dengan kata color. Artinya pada kata-kata contoh seperti favorite, favorite, Anda lihat, Inggris menulisnya dengan favorite. Armor ditulis oleh orang Inggris armor, dan sebagainya. Oke. Silakan Anda melihat kata-kata berikutnya, tidak usah saya terangkan. Center ditulis center, tapi orang Inggris centre, dan sebagainya.